Tapi kalau langsung diklarifikasi untuk dugaan tindak pidana, sementara yang diduga pelaku utamanya belum diklarifikasi, padahal ada orangnya, ya rasanya memang sedikit aneh juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya akan menguber berita yang memang lagi hangat, yaitu soal pemanggilan Gubernur DKI Anies Baswedan oleh Mapolda Metro Jaya. Nah, ini ada berita dari Kumparan News atau kumparan.com. Anies 9,5 jam diperiksa soal kerumunan Rizik. Titik 2. Dijawab tak ada yang ditambahkan. Itu kata-kata Anies ya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah usai diperiksa untuk dimintai klarifikasi terkait kerumunan massa yang dihadiri oleh Habib Rizik Syihab. Anies diperiksa sejak pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Lama juga ya. Dalam kesempatan itu Anies mengaku dicecar 33 pertanyaan oleh penyidik Polda Metro Jaya seputar insiden kerumunan massa tersebut. Alhamdulillah, saya tadi sudah selesai memenuhi undangan untuk memberikan klarifikasi dan prosesnya berjalan dengan baik. Kemudian ada 33 pertanyaan yang tadi disampaikan menjadi sebuah laporan sepanjang 23 halaman. Ucap Anies usai diperiksa di Mapolda Metro Jaya Selasa 17 November. Tapi bahasanya tetap diperiksa ya. Namun, Anies tak menjelaskan pertanyaan apa saja yang ditanyakan kepada dirinya. Ia menyatakan biar pihak Polda Metro Jaya yang menyampaikan detail perihal pemeriksaan orang nomor 1 di DKI Jakarta itu. Ya, tidak mungkin juga dia jelaskan satu-satu kepada wartawan ya. Adapun detail isi pertanyaan, klarifikasi dan lain-lain biar nanti menjadi bagian dari pihak Polda Metro Jaya untuk nanti meneruskan dan menyampaikan seusai kebutuhan jelasnya. Selain Anies, polisi juga memeriksa Wali Kota Jakarta Pusat hingga Kasat Pol PP DKI Jakarta soal kerumunan di pernikahan Habib Rizik. Sobat RH sekalian, nah ini kita tidak paham ya, apakah pemeriksaan ini terkait dengan dugaan tindak pidana yang pernah disebutkan oleh Argo Yuwono yang katanya bisa saja Gubernur DKI dikenakan tindak pidana ya, kekarantinaan kesehatan dengan ancaman 1 tahun atau denda 100 juta rupiah. Atau klarifikasi ini ya sekedar untuk mengetahui bagaimana peristiwa atau kejadian atau kegiatan di kediaman Habib Rizik dalam prosesi pernikahan putrinya Najwa Shihab yang bukan mata Najwa ya, dan juga tentu peringatan Maulid Nabi di mana memunculkan kerumunan. Nah, memang fenomena ini sendiri ya cukup dianggap aneh. Beberapa orang mengatakan, Andi Arief misalnya dalam tweetnya, wah ini aneh. Fadlizon mengatakan ingin mempermalukan. Tapi kalau saya ingin melihatnya dalam perspektif ya positif dan negatif. Positifnya adalah seorang Anies Baswedan mau berendah hati ke Polda Metro Jaya yang sebenarnya
dalam struktur pemerintahan lokal, termasuk bagian dari Forkompinda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, di mana biasanya sesama biskota dilarang saling mendahului, kira-kira begitu ya. Tapi kan berlaku yang namanya azas equality before the law, setiap orang bersamaan di hadapan hukum. Jadi seorang Anies Baswedan pun tentu tidak boleh menghindar dari panggilan tersebut. Itu sisi positifnya. Jadi ada kerendahan hati oleh Gubernur DKI Anies Baswedan, meskipun yang memeriksa adalah aparat yang seharusnya saling saling menghormati sebagai unsur pimpinan daerah. Walaupun sobat daerah sekalian, saya termasuk tidak sepakat dengan teori Forkompinda itu, karena Forkompinda itu forum pimpinan daerah ya, forum komunikasi pimpinan daerah itu di situ ada gubernur, di situ ada ketua DPRD, ada kepala kejaksaan, ada ketua pengadilan ya, kemudian juga ada Kapolda. Karena bagi saya yang namanya pimpinan daerah itu haruslah orang yang elected by the people, dan konstitusi mengatakan yang namanya pemerintahan daerah itu terdiri dari kepala daerah dan DPRD ya, gubernur, DPRD provinsi, bupati, wali kota, DPRD kabupaten kota. Jadi sesungguhnya hanya dua unsur saja dalam pimpinan lokal, pimpinan daerah tersebut, yaitu dua jabatan yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Satu jabatan tunggal kepala daerah, entah gubernur, bupati atau wali kota, dan dua jabatan majemuk, yaitu anggota-anggota DPRD yang ada pimpinannya. Jadi walaupun dia ketua DPRD, dia tidak setara dengan seorang kepala daerah yang dipilih. Jadi DPRD itu setara kalau dia merupakan satu satuan kelembagaan, barulah dia setara dengan satu orang gubernur. Presiden setara dengan 500 lebih anggota DPR. Itu kalau kita bicara tentang kesetaraan dalam perspektif hukum tata negaranya. Tapi sobat era sekalian, dalam perspektif yang sedikit negatif, justru memang pemanggilan itu patut dipertanyakan. Dalam kerangka apa? Kalau misalnya dalam kerangka adanya dugaan tindak pidana itu dilakukan oleh siapa? Siapa mastermind-nya? Siapa pelaku utamanya? Nah, kalau dugaannya adalah kumpulan keriuhan ya, Habib Rizik di kediaman Habib Rizik dalam pesta pernikahan putrinya, ya tentunya harus yang diklarifikasi pertama Habib Riziknya, bukan gubernur DKI-nya. Karena gubernur DKI adalah pihak yang sebenarnya harusnya menjalankan tugas untuk menegakkan protokol kesehatan. Dan soal pelaksanaan tugas tersebut bukan harusnya ya, bukan urusan penegak hukum untuk menilainya. Penilaian itu bisa dilakukan secara politik, secara politis oleh DPRD DKI dengan menggunakan haknya. Silakan hak bertanya, hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Silakan saja dipakai kalau memang itu terkait dengan aspek politik. Ada juga aspek administrasinya, seperti yang sudah saya sebutkan berkali-kali, karena ini adalah subnasional, pemerintahan lokal, tentu pemerintahan atasnya ya bisa meminta klarifikasi juga. Tapi ingat, klarifikasi itu bukan dari atasan kepada bawahan, tapi dari sebuah struktur pemerintahan di atas ke struktur pemerintahan di bawah. Jadi strukturnya yang hierarki, tapi pejabatnya bukan atasan dan bawahan. Seorang Mendagri misalnya, itu jelas bawahan presiden. Tapi seorang gubernur bukan bawahan Mendagri ya. Tapi ada hak dan kewajiban masing-masing jabatan ini, sehingga mereka harus saling menghormati sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh perundang-undangan. Atau tadi kan saya katakan pendekatannya politik melalui DPRD DKI, pendekatannya administratif, atau pendekatannya sosial. Jadi kalau kita bicara sosial, ya rakyat DKI yang harus menilai apakah pemerintah lokalnya menyelenggarakan, melaksanakan tugasnya dengan baik atau tidak. Nah, ini kan soal penilaian
ini kan bisa berbuah sanksi sosial. Sanksi sosialnya adalah ya misalnya pemilihan tidak dipilih lagi. Itu sanksi yang jelas. Tapi kalau langsung diklarifikasi untuk dugaan tindak pidana sementara yang diduga pelaku utamanya belum diklarifikasi padahal ada orangnya di tempat, ya rasanya memang sedikit aneh juga ya. Tapi sekali lagi kita hargai ya kemauan, keinginan Anies Baswedan untuk datang, walaupun dalam perspektif Fadlizon dianggap ini merendahkan ya, merendahkan Anies Baswedan. Dalam perspektif Andi Arief dalam cuitannya mengatakan ini tidak wajar karena diperiksa oleh Mapolda, tapi yang jelas Anies sudah dicecar 33 pertanyaan, dialog cerdas secara refli dicecar, so jangan lupa ya. Ada soal lain sebenarnya yang bisa di-share juga adalah soal apakah ini hanya berlaku, ada yang bertanya kan, apakah ini hanya untuk berlaku kepada Gubernur DKI saja? Kenapa Gubernur Banten misalnya tidak diperiksa dalam kerumunan yang terjadi di Bandara Suta? Misalnya ada yang mengatakan, wah ini milik pusat. Sobat daerah sekalian, saya tidak terlalu persis ya, apakah bandara ini milik pusat atau milik daerah. Tapi saya bisa pastikan itu pusat, belongs to central government. Nah, kalau belong to central government, kenapa tidak diperingatkan Menteri Perhubungannya misalnya? Kan Menteri Perhubungan yang in charge dalam soal kepelabuhan, termasuk lapangan udara. Jadi, aneh kan? Kalau kita bicara tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Menteri Perhubungan, oh berarti bisa juga kita menganggap bahwa Presiden sudah melakukan pelanggaran. Jadi kalau kita pendekatannya tidak equal, memang agak susah, nanti terlalu banyak dikejarnya. Termasuk juga kegiatan di Jawa Barat, di daerah Megamendung misalnya. Kalau ada dugaan seperti itu, kenapa dibiarkan? Atau misalnya kegiatan-kegiatan lainnya, seperti kegiatan pilkada, dalam pendaftaran calon misalnya, atau kegiatan dalam pengambilan nomor urut misalnya, kan terjadi juga pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Kenapa kepala-kepala daerahnya tidak dipanggil ya? Memang gugatan seperti ini akhirnya tidak akan pernah selesai karena selalu ada nuansa politik. Kalau kita menyebut Anies Baswedan, Jokowi, apalagi Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan lain sebagainya. Padahal sobat era sekalian, ini baru 2020. Mesin politik harusnya ya belum perlu panas karena Pilpres baru 2024. Pilkada DKI 2022 kalau dijalankan, dilaksanakan. Kalau tidak 2024 juga pasca Pilpres atau pemilu secara umum. Jadi sobat era sekalian, mudah-mudahan ini memberikan pembelajaran bagi kita tanpa kita harus berpanjang-panjang dengan soal-soal yang sifatnya tindak pidana. Tapi lain kali besok harus ada ketegasan dalam menegakkan aturan dan itu harus equal treatment, perlakuan yang sama. Jangan di sana diklarifikasi, di sini enggak. Itu hal yang buruk. Contoh yang lain misalnya ya tidak diizinkannya kegiatan di Monas untuk reuni 212, menurut saya itu tindakan yang tepat karena kita di tengah pandemi. Tapi kalau tidak di tengah pandemi, larangan itu menjadi larangan yang menurut saya tidak justified. Ini kan kalau kita bicara berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, itu adalah hak asasi manusia, bahkan hak konstitusional. Tapi kenapa bisa dilarang? Nah, ini filosofinya sobat era sekalian. Karena darurat kesehatan masyarakat dan darurat bencana nasional itu belum pernah dicabut statusnya oleh Presiden Joko Widodo. Karena belum dicabut itulah, maka segala aturan-aturan termasuk aturan konstitusional itu bisa di-bypass dalam kondisi darurat. Nah, kalau kondisinya tidak darurat, ya tidak boleh sembarangan untuk melarang. Karena larangan tersebut memang harus tunduk pada pembatasan, tapi pembatasan yang justified.
Sobat Era sekalian, semoga ini bisa berlangsung selesai dengan baik. Dan yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.